Oke guys, kembali lagi di Oplosan 99, obrolan polos dan santai ala PL 99 yang biasa kita bahas politik. Kali ini kita bahas yang beda. Karena kita akan melakukan sesuatu yang seru banget nih, gitu ya. Kita akan membuat sesuatu yang beda, sesuatu yang seru. Dan hari ini gue bersama dengan tim koperasi KOPL 99. Ada siapa silakan? Gue Komang, PL 99. Di koperasi lo apa nih? Gue kebetulan ketua koperasi PL 99. Nah, Dan gue Raymond 99 juga, kebetulan bendahara. jadi semuanya di sini kebetulan nih ya, Iya. jabatannya kebetulan. Nah, kebetulan bendahara PL, bendahara KOPL dan ketum KOPL ada di sini juga, dan gue juga di KOPL sebagai ketua bidang media dan publikasi. Yes. Ketua nomor berapa gue lupa, tapi Tiga. Kebetulan tiga. juga. Ketua nomor 3. Nah, kita di sini kapasitasnya sebagai KOPL 99. Nah, ada rencana besar apa nih Pak Ketum nih? Iya. Sebenarnya tadinya mikirnya kita bikin pengen ada pencarian dana lah ya, salah satu pencarian dana. Kita mau bikin acara kecil kayak family barbecue, karena memang selama ini kayaknya belum pernah tuh yang kayak anak-anak PL nih bikin acara yang bisa ngajak keluarga, ya kan. Mostly kayaknya kalau nggak reuni cowok semua gitu kan, atau ya pensi PL Fair zaman kita. Nah kemudian berkembang idenya gitu kan, habis ngobrol ini kita bertiga gini kayaknya kenapa nggak bikin sekalian yang gede aja gitu kan? Kayaknya kita punya experience, terus kayaknya di PL 99 itu juga banyak orang-orang yang istilahnya expertnya untuk bikin acara seperti ini. Ya nanti kita bisa lihat ya gitu siapa aja yang terlibat, dan akhirnya terus kita ngomong ke pihak sekolah, pihak komunitas lainnya kayak IKPL, Dance Pool dan lain-lain, terus langsung oke, yuk kita jalanin. Apakah ini part dari rencana reuni kita 25 tahun angkatan 99? 25 tahun. Enggak, lu aja. Yes, jadi sebenarnya dari awal kita memang pengen bikin road journey to 25 tahun ya, Silver Reunion itu. Kayak dulu waktu 20 tahun itu ada beberapa rangkaian acara menuju puncak reuninya. Nah kita juga di 25 tahun ini juga ingin bikin seperti itu. Nah jadi ini salah satu rangkaian acara yang kita inisiasi untuk part of dari Silver Reunion itu. Oke. Menambahin Mon? Enggak sih. Jadi road to XXV. kalau misalnya kita simpulkan, ini adalah sebenarnya rencana yang kebetulan, kan kita semua kebetulan ya, kebetulan ada ketum, bendahara sama ketua juga. Kebetulan kita mau reuni 25 tahun dan kita sempat diskusi mengenai yuk bikin acara untuk galang dana tadi ya. Galang dana tadi kecil-kecilan, rencana barbecue dengan keluarga, mengajak guru. Tapi setelah didiskusiin kok kayaknya jadinya kita malah scale-nya kita naikin. Benar gak sih? Benar. Dan kebetulan kan ada lu nih lah ya, yang maksudnya memang backgroundnya dan sering bikin yang kayak gini-gini, dan gue actually nggak pernah bikin event. Oh gitu ya. Nah, kita nggak ada yang pernah bikin event di sini. Cuma kayaknya kita tuh meeting the right people aja ya. Sembari ngobrol tiba-tiba muncul sih. Ngobrol sama ini. Ya jadi sebenarnya experience kita panitia PL Fair aja sih ya dulu ya, kayak resumenya. Kita panitia PL Fair, tapi kita memang menggandeng IO profesional supaya mengeksekusi. Jadi kita di sini KOPL tuh sebagai konseptornya gitu ya, karena kita tahu ya kita nggak mungkin eksekusi secara langsung, kita di lapangan pada hari H kita pakai IO. Nah acaranya kita adalah namanya 17-an ya. Jadi buat teman-teman, KOPL akan mengadakan acara event 17-an pada tanggal 17 Agustus 2024 di SMA PL. Tagline-nya adalah mainkan, menangkan, dan rayakan. Nah, acara 17-an ini ada apa aja sih, Mon? Ada makanan yang pasti. Nah, makanan. Pasti ada makanan ya. Coba lu ceritain sedikit mengenai makanan. Oke, makanan dulu ya. Oke, jadi makanan tuh kan pasti dalam setiap event tuh menjadi suatu yang, ya kalau makanannya garing pasti kesel lah ya. Jadi setidaknya di sini tuh kita juga disupport sama komunitas PL Horekaba, singkatan dari apa aja Bang? Hotel, restoran, kafe, dan bar. Iya kayaknya ya. Dan pokoknya komunitas yang berhubungan dengan makanan-makanan. Nah kita disupport mereka, brainstorm. Intinya
kita tuh untuk acara ini nggak pengen sembarang karena kenal yuk jualan aja, atau karena lagi ada waktu terus jualan, gak gitu. Tapi kita benar-benar kurasi, coba kurasi. Ya mudah-mudahan nih hasilnya tuh memuaskan yang ntar datang sih ya. Oke, kan tadi lu bilang kurasi, Mon ya. Nah ini gimana sih cara kurasinya? Apakah kita menunjuk seseorang untuk kita kurasi atau gimana? Mungkin lu punya hal yang bisa lu sampaikan. Nah itu ntar kita ada tim ya, maksudnya ada kurator utamanya yaitu Aditya Yoga atau Jayus. Dia jadi kurator utama, cuman tentunya kita perlu lidah-lidah rekan-rekan nih untuk nanti akan mengkurasi bersama ya. Ya. Pokoknya seru lah, ntar macem-macem banget tenannya harusnya. Nanti kita akan lihat ya di video berikutnya ya. Nanti akan ada podcast di episode oplosan selanjutnya. Bagaimana para tenan makanan di 17-an ini akan mempresentasikan makanan mereka yang akan hadir di acara 17-an. Nah itu nanti di episode berikutnya, kalian tunggu aja. Gitu ya. Nah itu tadi mengenai makanan. Oke. Nah acara pastikan kalau misalnya bazar atau festival ada makanan dan kemudian ada apalagi karena ini 17-an kayaknya kemarin kita sempat bahas mau bikin harus ada pertandingannya nih. Iya nggak sih? Betul. Jadi kayak again ya pada saat brainstorming gitu terus ya muncul diskusi kayak ini kayaknya kita terutama di Jakarta gitu ya, kayaknya semangat acara lomba-lombaan 17-an itu menurut gue ya, menurut kita waktu itu udah kayak makin susah gitu ya. Jadi kayaknya kita pengen gimana nih ngebangkitin lagi semangat 17-an, semangat cinta NKRI-nya dengan mungkin little twist dari lomba-lomba yang originalnya ada di 17-an. Jadi nanti pas 17-an ini kita muncul ada beberapa 9 cabang pertandingan gitu ya yang bisa dilihat nih, ada basket, estafet, balapan karung tapi dimodif gitu ya, pakai diisi pasir, ada rodeo, panahan, lempar beanbag gitu, gladiator, sepeda statis, human claw dan wall climbing gitu. Jadi mestinya ini kayak oke, bisa dilihat kayak zaman dulu lomba-lomba 17-an tapi dengan modifikasi supaya kita bisa bikin lebih entertain gitu. Nah, kita bikin acara 17-an ini kan sebenarnya backgroundnya kenapa ya? Kemarin kita sempat diskusi bahwa ya namanya 17-an Agustus itu kan seru, biasa banyak acara-acara di RT, di RW, di kelurahan segala macam, Panjang Pinang, tapi mungkin terpencar-pencar lokasinya dan mungkin ada teman-teman kita yang di lingkungannya tidak ada pertandingan olahraga atau dia tidak bisa datang ke sana mungkin karena waktu atau apapun nggak tahu. Makanya kita pikir alangkah baiknya kalau kita membuat acara di PL ini acara keluarga yang dalam rangka 17 Agustusan, di mana mereka bisa datang pada tanggal 17 Agustus untuk memperingati kemerdekaan Indonesia dengan cara yang beda lah dengan yang mau kita sajikan ini seperti apa. Nah itu kan tadi pertandingan yang olahraga fisik emang. Yes. Tapi kan di PL kita juga punya ini loh, ada ekskul e-sport. Nah ekskul e-sport nih rasanya bagus juga ya kalau misalnya kita include ya. Rencananya apa? Iya. So jadi awalnya gini, kita ngobrol sama pihak sekolah gitu kan, dan kebetulan Pak Mul ya, kepala sekolah SMA PL Jakarta ini menyambut baik ide itu gitu kan, karena dia melihat oh iya ini spiritnya bagus gitu ya untuk merayakan 17-an yang dimana mereka juga belum punya acara. Nah tapi juga mereka ingin sesuatu yang bisa memperkenalkan SMA Pangudiluhur juga gitu ya. Nah kebetulan kita lihat mereka di PL tuh sekarang ada ekskul e-sports Mobile Legend. Nah terus kita diskusi lagi, kita lihat ini juga nggak cuma di SMA ternyata SMP pun juga ada ekskul e-sports itu. Nah jadinya kita lempari, Pak, oke, kenapa nggak kita bikin e-sports Mobile Legend Competition sehingga kembali memperkenalkan SMA PL dan juga nanti mengundang SMP membuka minatnya, bahwa di PL nih ada ekskul e-sports yang mudah-mudahan menarik minat-minat anak-anak SMP itu bisa daftar ke PL nantinya pas SMA gitu semuanya. Ya, jadi memang salah satu background kenapa kita mengadakan acara 17-an ini untuk memperkenalkan kembali sekolah Pangudiluhur tercinta kita yang
pernah berjaya di masanya dan sekarang harus kembali berjaya di masa yang sekarang gitu ya dengan cara ini. Ya ini adalah bentuk dari kepedulian alumni untuk terhadap alma maternya. Kita akan mencoba semaksimal mungkin gitu ya. Nah selain tadi acaranya ada makan-makan ya, Mon ya, pastilah kalau namanya acara pasti ada makan-makan, ada pertandingan karena memang acaranya 17-an, nggak lengkap kalau nggak ada pertandingan. Dan juga kita akan dilengkapi dengan musik gitu ya. Musik tuh dalam artian ya ada acara musiknya. Nah di 17-an ini kita akan mengundang beberapa bintang tamu gitu ya. Ada Diskoria yang kebetulan Merdi, salah satu personil dari Diskoria ini adalah angkatan 99 juga guys. Gitu. Jadi memang ini dari 99 untuk kalian semua. Merdi Diskoria akan tampil sebagai bintang utama dan ada juga beberapa DJ yang merupakan alumni PL juga. Contohnya adalah Hogi Wiryono. Hogi ini DJ terkenal. Biasa kalau yang sering pergi malam pasti tahu ya Hogi. Dan juga ada Lenore, ada juga Tosin, sama ada Gilang dan Arga. Jadi ini pada prinsipnya nanti kita bikin acara musiknya tuh bukan dengan panggung-panggung yang besar, tapi lebih ke DJ dan suasananya lebih ambience yang santai. Jadi orang bisa menikmati acaranya tetap sambil ngobrol gitu. Jadi biasa kalau misalnya acara panggung dengan band, kan kita harus fokus mendengarkan musiknya dan kalau ngobrol susah. Tapi ini lebih ke untuk background musik. Tapi kecuali Diskoria ya. Diskoria ini menjadi bintang utamanya. Dan selain acara untuk dewasa ya, tadi kan kita sempat bilang bahwa ini adalah acara untuk keluarga. Jadi perlu juga nih kita kasih kegiatan untuk anak-anak. Nah untuk anak-anak ini kita ada kelas kreativitas anak. Dan kebetulan disponsori oleh penerbit Erlangga yang juga alumni PL, Pak Raja gitu ya, Hara 98. Penerbit Erlangga adalah alumni PL yang dia, thank you Pak Raja ya, dengan berbaik hati mensupport acara 17-an ini dengan mensponsori Education Center, di mana di dalamnya ada kelas-kelas anak, ada lomba membuat keramik, lomba mewarnai, kelas membuat keramik, art and craft, dan kelas melukis kaca. Jadi kita harap anak-anak bisa juga banyak kegiatan di sini. Bapak-bapaknya nonton pertandingan, dengar musik, anaknya berkegiatan di kelasnya, dan ibu-ibunya biasa ngapain? Makan, belanja. Belanja. Ada gimana Mon? Ada apa lagi nih? Terus soalnya nanti kita juga ada bazar pastinya ya untuk intinya kan pengen buat keluarga, jadi nggak ada alasan nggak datang, semuanya bisa ikut gitu ya. Dan di bazar 17-an ini kita disponsori oleh Imbus dan intinya kita pengen merangkul UMKM untuk produk-produk barang yang unik dan menarik. Jadi nanti ada contohnya kalau nggak salah Buntari keramik ya. Terus ada Kilo Alta sama tentunya UMKM sekitar. Jadi kita rangkul UMKM Kelurahan Pulau juga nanti pada muncul di acara. Lengkap deh pokoknya. Pokoknya kita lengkap banget ya. Kita semaksimal mungkin pengen bikin acara yang merangkul semua. Memang inisiator dari 99, tapi kita pada pengerjaannya nggak mungkin kita kerjain sendiri gitu ya. Jadi kita butuh berbagai pihak untuk mensukseskan acara 17-an ini. Nah kalau misalnya kita bikin acara nih kan kita juga pengen bikin semacam kayak environmental responsibility kita terhadap lingkungannya ada. Apa sih yang bisa kita laksanakan di acara 17-an ini terkait dengan kepedulian lingkungan? Oh itu sih kita sih kebetulan dari awal kan ya, dari awal kita emang kayak ya nggak boleh lupa lah ya, artinya spiritnya harus ada makan, ada main, ada nyantai-nyantai, pasti ada sampahnya juga. Jadi sampahnya jangan jadi momok bagi orang lain. Jadi untungnya ada alumni juga angkatan 2000XX gitu. PL lagi nih? PL lagi. Dia kebetulan di Rekosistem. Dia siapanya? Foundernya? Co-founder kelihatannya. Namanya? Bakso atau Joshua. Kita tahu namanya nama PL sih. Bakso lah pokoknya ya. Namanya Joshua. Dia adalah CEO-nya. COO kelihatannya. CEO. Ya pokoknya founder dari Rekosistem. Ya. Terus Rekosistem nih jadi partner kita kan di sini nanti kita mau guide sebagai partner. Intinya jadi sampah-sampah yang dikumpulin dari acara ini bakal dipilah. Nah dipilah supaya nanti mereka bisa manfaatin supaya ada kayak semacam cycle daur ulangnya lah. Supaya nggak sampah bukan cuma sampah bisa bermanfaat lagi setelahnya. Intinya kita pengen include itu juga lah ke dalam acara ini. Jadi kita mengedukasi para pengunjung acara 17-an untuk sadar sadar lingkungan kali ya. Dengan cara sesimpel start from memilah-milah sampah gitu ya. Nanti pada prinsipnya konkretnya apa? Apa ada tong sampah yang gimana? Konkretnya sih nanti disediain tong-tong sampah yang ada semacam kompartemennya dan nanti ada orang-orang ekosistem juga yang intinya ngingetin kita lah untuk kalau buang sampah. Kan spiritnya kita
kalau bisa own our garbage juga ya. Artinya jangan betul. sembarang sampah dibuang. Tapi kita ingat lah kalau ada sampah ya paling nggak dipilah. Yang bisa di recycle sama yang benar-benar akan ke landfill gitu. Jadi itu nanti ada orangnya juga di situ untuk bantuin kita. Acara 17-an ini kan pada tanggal 17 Agustus 2024. Jam berapa nih kita mau ngadain ini enakan ini? Karena acara keluarga gitu ya, kita ngelihatnya kalau bisa mulai dari pagi gitu kan, supaya oke, yang pagi itu difokuskan untuk kegiatan lomba-lomba sama anak-anak. Jadi kita mungkin rencana mulai jam 9 gitu, terus bergulir siang, mungkin mulai untuk ada talk show ya. Kita juga ada. Oh iya, sorry. By the way guys, oplosan akan live, akan ada di acara 17-an, bisa di live stream ya. Untung lu ingetin, tadi sampai lupa. Oke, lanjut. Jadi ada talk show, ada perlombaan e-sportsnya. Nah, terus baru sorenya gitu ya, menjelang malam itu baru fokus di pertunjukan live music tadi by Dance Pool tadi. Jadi kita ngelihatnya ini akan apa istilahnya ya, rotasi lah crowdnya itu dari mulai yang muda terus menjelang yang dewasa sampai yang terlalu dewasa gitu kali. Terlalu dewasa. Enggak maksud gua mature. Yang tua. Berarti selesai jam 9. Ya, jadi jam. Kenapa startnya jam 9, selesai jam 9? Karena pas 99 kan. Karena kita adalah angkatan 99 gengs. Bukan misteri lagi. Semuanya 9 to 9. Terus kalau nggak salah ada yang jam 10.17 ya, ada. Oh iya, karena pada saat tanggal 17 kan jam 10 lewat 17 kalau nggak salah itu adalah peringatan detik-detik proklamasi di seluruh Indonesia. Benar. Dan di Istana Negara juga gitu ya. Jadi memang secara aturan kemarin itu sempat ada Bu Lurah juga menyampaikan bahwa bisa nggak ketika jam 10.17 detik-detik proklamasi acaranya di stop dulu apapun yang sedang berlangsung dan kita hormat bendera ya, atau kita melakukan penghormatan detik-detik proklamasi lah, dan itu nanti akan kita lakukan juga ya di acara 17-an kita. Nah, ini kan memang inisiator dari Angkatan 99 dari Koperasi PL, alumni PL 99, Kopel 99. Tapi kita harus ada orangnya juga, karena nggak mungkin nih kita bertiga doang nih Mang Mon ya gitu ya. Meskipun memang dari awal nih kita bertiga yang mencoba untuk memulai semuanya, tapi kita mengajak teman-teman yang terlibat di dalam Koperasi PL 99 untuk masuk sebagai komite. Biasanya kita sebut panitia. Kali ini biar lebih keren kita sebutnya komite. Pak Hendy Artoko. Ini dia adalah bagian operation dan partnership, alias inilah bos-bos lah, bagian bos. Ada siapa lagi, Mang? Ada Bimantoro Triadi alias Tutut ya, yang bantu kita di sisi legal and compliance, perizinan gitu-gitu. Sama ada Aditya Yoga, Mas Jayus, yang untuk bantu kita kurasi makanan dan minuman tadi. Ya, berarti emang penting ya acara kita nih izinnya harus lancar. Kenapa Tutut? Nah, ini dia quote unquote mafia ya, pakai P mafianya 99 mafia merangkap pawang hujan, merangkap banyak sih dia tugasnya, security. Kenapa Aditya Yoga atau Jayu sebagai experience food curator? Ya, karena kita kan di 99 punya WhatsApp group tuh. Nah, setiap kali yang ide-ide makanan atau apa tuh kebanyakan Jayus tuh idenya mantep-mantep sih, taste-nya dipercaya lah sama anak-anak kalau dibilang ini enak, ini oh iya beneran cocok. Dan out of the box. Iya, maksudnya bukan sesuatu yang kayak restoran gini. Jadi hampir semua layer kayaknya dia udah cobain gitu ya. Dari yang kaki 5, kaki 6, kaki 7 sampai kaki 9 ya. Gitu ya. Oke, itulah alasannya ya. Iya. Nah, kalau gue di sini sebagai bagian kreatif gitu ya, produk dan kreatif, dalam artian produknya adalah acaranya dan banyak terlibat di sisi kreatif. Gue pasti tentu butuh istilahnya partner gitu ya, teman-teman juga. Ada Rama Budi Surya atau Lim gitu ya, dia adalah seorang interior designer, dan gue rasa Lim atau Rama ini bisa kita percaya untuk mengeksekusi dekorasi di acara ini
gitu, karena dia adalah seorang interior designer. Dia punya pemahaman secara visual dan ruang yang bagus, dan kita percayakan saja dekorasinya kepada Lim. Jadi teman-teman nanti lihat, kalau misalnya acaranya hasilnya bagus ya Lim, kalau misalnya nggak bagus ya Lim juga. Tapi ya nggak juga, sebenarnya tergantung budget sih. Budget kita kalau ujung-ujungnya ya. Dan part of the creative juga ini ada Benson. Nah, Benson ini adalah logo creator dari 17-an. Benson adalah seorang dia creative agency, digital marketing, graphic designer, pokoknya banyak hal-hal yang menyangkut dengan PL99 yang pernah dia buatin lah, logo dan segala macamnya gitu ya. Dan Mon, lu nih apa nih Mon di sini? Judulnya sih finance. Ya intinya gue membantu versi finance dari acara ini. Cuma ya akhirnya ya karena kita kerja bareng ya akhirnya serabutan juga ya. Ya. Cuma terus pastinya kan ada teman yang lain nih, ada Ian Susanto alias Ian Hongkong alias Jian Bendrik. Dia udah orang beken lah di dunia advertising agency, dan dia in charge of brand and visuals jadinya. Ya sangat profesional lah ya dalam bekerja kayak gini-gini. Jadi kita percayakan ke Ian juga buat brand and visuals. Terus ada juga Ronald Sutrisno aka Uut. Ya maksudnya 17-an masa nggak ada undang-undang dasarnya gitu kan ya. Jadi emang dia harus ada di sini. Pas ya. Cocok. Ya, dia sebagai tim dari sponsorship betul. Uut. Ujung-ujungnya duit Uut. Oh itu dia. Gitu ya. Ya, jadi ini adalah komite teman-teman dari angkatan 99 kita gitu ya. Nah, meskipun memang untuk mengeksekusi ini nggak bisa hanya dari 99, kita juga mempunyai komite dari berbagai angkatan dari Pangudi Luhur lintas PL gitu ya. Nah, pertama nih ada Igor ya, tentunya Igor nih sebagai ketua IKPL yang sekarang kita jadikan sebagai komite, sebagai istilahnya ya part of kita kan ini alumni PL semua, part of IKPL gitu ya. Dan kita juga ada mengajak Marco dari Pintu Kreatif. Nah ini Marco gue lupa 2009 atau 2008 ya PL. 9 atau 8 lah sekitar segitu. Nah Marco ini adalah event director. Nanti event kita ini 17-an akan dieksekusi oleh Pintu Kreatif dari timnya Marco. Kita udah tahu bahwa ini sangat legit, dia sudah berpengalaman, maka kita percayakan kepada Marco dan timnya Pintu Kreatif untuk mengeksekusi event kita. Dan juga ada Simon dari Dance Pool. Nah untuk permusikan, untuk segala hal yang berkaitan dengan DJ akan diorganize oleh Dance Pool. Nah Dance Pool ini adalah kolektif dari para bahasanya mereka tuh kalau nggak salah itu orang-orang yang terlibat di industri di nightlife. Ada DJ, ada club owner dan lain sebagainya. Terus kita juga sama Dimas Aji atau Kobam. Ya dari CDI Kreatif yang kita percaya untuk handle terkait website gitu ya, ticketing ya. Jadi kebetulan atau bukan kebetulan ya bahwa PL punya berbagai macam komunitas dan juga berbagai orang dengan latar belakang profesional gitu kan. Yang tadi juga sempat diceritain sama Raymond, ada Joshua Valentino alias Bakso itu di Rekosistem. Nanti teman-teman bisa search juga ya apa aja tuh ininya Rekosistem. Dan latar belakangnya dan aktivitasnya di waste management itu. Sama ada Trisby. Trisby yang mewakili dari Kopel 99 juga. Nah, nanti dia akan bantu salah satu organize untuk minuman gitu ya, untuk booth tenantnya Kopel di acara tersebut. Jadi nanti segala macam penjualan minuman itu dilakukan oleh Kopel ya? Ya. Gitu ya. Kenapa Trisby? Karena dia orang India jago dagang kain apa gimana ya? Enggak, emang kebetulan di koperasi itu dia ketua bagian bisnis ya. Jadi yang untuk kita tuh punya unit bisnis kayak jualan di Tokopedia, terus waktu itu sempat lah macam ada jualan sayur juga dan gini. Jadi ini part of unit bisnis dari Koperasi PL99 yang kita tunjuk untuk bantu untuk urusan minuman nanti pas event gitu. Ya, dan gue rasa juga sebuah acara itu perlu istilahnya corongnya ya, atau
atau apa ya, pembawa kabar gembira, pembawa kabar baik, atau bahasa kerennya itu brand ambassador. Nah, kita memilih salah satu teman kita yaitu Mardika Agung Riyadi atau Marjun sebagai brand ambassador dari 17-an karena dia mirip dengan Sarul Gunawan, ya Jin dan Jun, si Jun. Gitu ya. Dan enggak, maksudnya seriusnya gini, Mardika tuh gue rasa dia cukup kompeten karena dia berhasil sepak terjangnya dia di kalangan peralumnian itu cukup baik. Dia dengan angka dan lain sebagainya berhasil mendapatkan beasiswa ya untuk anak-anak basket masuk ke PL, dan gue rasa koneksi dia di kalangan alumni dan di mata ibu-ibu gitu itu namanya cukup baik, orang tua murid itu namanya cukup baik. Jadi kita butuh bantuan dia untuk mewartakan acara 17-an ini ke kalangan orang tua gitu ya. Dan dia di KPL itu sih ketua bidang kesiswaan kalau nggak salah. Dia salah satu ketua IKPL ketua IKPL bidang yang hubungan dengan sekolah gitu. Ya gitu. Oh ya, dan satu lagi dari Dance Pool, Simon akan ditemani oleh Anggoro Nyonyor gitu ya, karena Nyonyor juga salah satu yang aktif di Dance Pool, dan dia akan bareng bersama kita, bersama gue lah tim kreatif gitu untuk memformulasikan kira-kira acara di acara 17-an ini nanti dalamnya tuh apa aja kegiatannya gitu ya. Sama yang tadi Mas Bagus Yudi Prakoso aka Bobo Bogel komplain nanti. Jadi dia untuk acara sebesar ini kita rasakan kita juga butuh bantuan nanti yang koordinasi orang-orang di lapangan gitu ya, terutama yang untuk masalah keamanan, masalah perparkiran, dan masalah hubungan dengan warga gitu-gitu. Jadi Mas Bobo ini cukup experience lah untuk handle tugas-tugas lapangan. Nah itulah dia tadi ya, tim dari komite yaitu Linketas Angkatan 99 plus semua anak PL dari berbagai angkatan dengan berbagai background yang kita sama-sama bekerja keras untuk mewujudkan acara 17-an ini supaya bisa menjadi semaksimal mungkin hasilnya baik dan menyenangkan dan meriah tentunya ya untuk semua pengunjung kita. Nah inilah partners kita yang disebut tadi, ada IKPL, KPL pastinya Pak Ketum ada di sini, IKPL, ada Dance Pool, Horikaba, Pintu Kreatif, CDI Kreatif, Rekosistem, sama Pangudi Luhur pastinya ya. Kita juga akan melibatkan para guru dan murid untuk di-involve di acara 17-an ini. Ada Anemon Studio, ada Sugi Group, ada Oplosan, ada Before Art Space. Itu adalah komunitas alumni untuk seniman-seniman. Nah, jadi nanti juga ada alumni-alumni PL yang para seniman akan exhibit karya-karyanya di 17-an. Dan juga ada Platun. Nah, Platun ini adalah komunitas pencinta film ya, komunitas film, komunitas anak-anak PL di dalamnya yang terlibat di industri film. Jadi banyak movie editor, scriptwriter, director, salah satu Dimas J yang terkenal ya, mungkin semua orang tahu, yang merupakan alumni PL juga. Dan ini adalah para pihak yang terlibat di acara 17-an ini. Ya, mungkin gue nambahin sedikit ya, Le ya. Jadi maksudnya ini juga salah satu inisiatif kami gitu kan untuk berkolaborasi semaksimal mungkin dengan semua komunitas yang ada di Pangudi Luhur gitu. Jadi memberi tempat dan ruang gitu kan untuk mungkin memperkenalkan, dan juga ya hopefully ya saling berbagi rezeki juga gitu kan sesama komunitas ini gitu. Jadi kita harap ini nanti bisa diteruskan, dicontoh atau bagaimana supaya komunitas ini makin besar gitu nanti. Ya gitu ya, jadi ya itulah yang akan kita lakukan. Ya kita sama-sama berdoa, mohon dukungannya juga, mohon support dari segala pihak. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan baik, dan sampai saat ini kita sudah mempunyai sponsor yang support untuk di acara 17-an. Yang pertama adalah Red Bull, dan kedua adalah Imbus Extra, Penerbit Erlangga, Le Minerale, Trix, Solar Kita, Siloam Hospitals, Bluebird, dan izin.co.id. Ya, terima kasih pada para sponsor yang telah mensupport acara kita. Semoga semua berjalan lancar, dan teman-teman penonton Oplosan, di video-video berikutnya, di episode berikutnya kita akan melihat secara detail masing-masing divisi apa yang akan mereka kerjakan untuk persiapan acara 17-an ini. Jadi nanti akan ada satu episode khusus untuk membahas mengenai acaranya lebih detail dengan pihak-pihak terkait. Akan ada pihak dari Dance Pool, dan juga akan membahas mengenai kurasi makanan tadi ya, oleh Mas Adit Jayus, Aditya Yoga sebagai the food curator di acara 17-an seperti apa, dan juga ada mengenai brand dan visual dan production. Nanti akan ada Ian,
ada Rama, dan ada Benson. Kita akan membahas mengenai hal kreatif yang akan terjadi dan apa yang ada di 17-an secara dekorasi dan visual. Gitu ya. Seru banget. Seru banget. Oke, ditunggu oplosan spesial 17-an di episode-episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye. Bye.